20 akan saya kejar. Ya, KDM akan saya kejar benar. Paduli aing teh sieun ku orang-orang KDM. Nah ini cium tangan sama Pak Dedi, wangi banget kembang melati. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Saya sebagai salah satu orang tua korban yang menjadi korban di salah satu pondok pesantren di daerah Bogor. Saya minta dukungannya untuk netizen, soalnya ini kasusnya udah banyak banget, bahkan dulu juga udah pernah ketahuan, cuman sangat lalai pondok pesantrennya. Saya 20 akan saya kejar. Ya, KDM akan saya kejar benar. Paduli aing teh sieun ku orang-orang KDM. Punten Bapak, orang-orang KDMG henteu sieun ku Bapak, cukup sieun mah ku Allah Subhanahu wa taala we nya anu ngagaduhan alam jagat raya ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, sombong adalah salah satu sikap takabur yang muncul dari perasaan merasa paling unggul, di mana seseorang tersebut menolak kebenaran dan merendahkan manusia lainnya. Karakteristik utama yaitu haus akan pujian, pamer, serta merasa paling benar. Sifat ini dianggap salah satu penyakit hati yang paling berbahaya. Ada seorang bapak-bapak dengan teriak-teriak, dia menyatakan, "Aing tidak takut dengan orang-orang KDM." Pernyataan si bapak ini yang sambil teriak-teriak langsung mendapatkan respon dari teman-teman kita, pendukung Kang Deddy Mulyadi. Kita simak. 20 akan saya kejar. Ya, KDM akan saya kejar benar. Paduli aing teh sieun ku orang-orang KDM. Anda ini kenapa, Pak? Poporongos banget. Sepertinya Anda itu menyembunyikan sesuatu yang takut kebongkar. Merasa terusik ya sama Kang Deddy Mulyadi. Merasa terancam. Makanya harus jadi orang baik. Sepertinya sudah melindungi, menutupi sesuatu. Tenang, lama-lama juga kebongkar boroknya. 20 akan saya kejar. Ya, KDM akan saya kejar benar. Paduli aing teh sieun ku orang-orang KDM. Jika tulah panges kolot nalobakeun istighfar. Nanaonan kikituan. KDM teh salah naon, nupkeun karek diudag gitu. Mana nantangan para pendukung KDM deui. Nantangan orang-orang KDM. Kumaha lamun misalkan para pendukung KDM nerima tantangan Bapak. Di pilkada kamari pendukung KDM teh 62,22% Bapak. Lagian kalau misalkan rek ngajago mah Bapak kunaon tengiluan Bion atau HSS. Dinaring Bapak, dinaring. Astagfirullahaladzim. Lawan ulah wing nya ngora teuing bisin teu saimbang. Nyaku menang oge. Wah, cenah si Ame mah menang oge da ngalawan kolot gitu. Engke misalkan lamun eleh, nya pantes we da si Ame mah ngelehan gitu kan jadi kolot kan karunya gitunya. Harga diri seorang jagoan jangan sampai diruntuhkan gitu gara-gara lawannya teu saimbang. Gedeng, ku ame di tangan lah nya lawana nusa banding jeung Bapak. Kira-kira baraya aya rekomendasi teu lawan nusa imbang ujung aki-aki eta? Tulis di kolom komentar. Itulah jawaban untuk si Bapak ya dari ucapannya, tantangannya terhadap para pendukung Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan tidak takut katanya. Dan dijawab oleh Kang Ame tadi bahwasanya naik ring, ya saya setuju naik ring tapi jangan sampai fighting juga ya, sebab udah sepuh kemudian juga khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Boleh di atas ring tetapi cukup push up aja berapa 100k atau 150 ya, setelah push up kemudian squat jam ya seperti itu juga harus diawasi oleh dokter ahli karena khawatir nanti pas push up detak jantungnya naik, khawatir lewat. Seperti itu ya Baraya. Baik, ketika Kang Deddy Mulyadi ke Depok, ya alhamdulillah acaranya sangat meriah sekali. Kemudian di sana juga mengundang artis ibu kota, artis ternama yaitu Ayu Ting Ting. Dan kebetulan Kang Deddy Mulyadi di atas panggung berdampingan dengan ayahnya Ayu Ting Ting. Kemudian Ayu Ting Ting menyalami Kang Deddy Mulyadi dan dengan spontan Ayu Ting Ting menyatakan bahwa ketika mencium tangan Kang Deddy Mulyadi, Ayu Ting Ting mengaku tangan Kang Deddy tersebut wangi bunga melati. Bagaimana tayangan selengkapnya? Silahkan disimak.
Bapak sama kalau Pak Dedi, saya belum cium tangan. Nah ini cium tangan sama Pak Dedi, wangi banget kembang melati. Pak Wali Kota kita dong, tepuk tangan dong Pak Sofyan Suri. Ibu, terima kasih. Salaman dulu nih, Pak Dandi. Terima kasih, Pak Katolis, terima kasih banyak. Udah makasih ya, saya pulang. Salaman udah dewet banget. Oh, anak ini mah raja, ini mah aduh. Kata Bapak mana? Bentar dulu, anaknya dulu, jangan ayah dulu. Senang banget, Pak Wali Kota, ini saya jujur, Kang Deddy. Ini akhirnya saya bangga sebagai warga Kota Depok. Saya bisa mengisi acara di kampung sendiri. Ini benar ya Bapak Ibu, bertahun-tahun saya jadi penyanyi. Saya belum pernah diundang tampil di Depok. Pas baru sama Pak Sofyan Suri punya acara, alhamdulillah saya diundang untuk menghibur warga Depok. Pak Deddy juga terima kasih banyak. Iya, maksudnya dulu kan sebelum Bapak. Iya. Hah? Ngobrol di belakang aja deh nyok. Ngobrol jadi di sini Pak Deddy. Oke. Saya mau goyang, maaf nih goyangannya gak boleh terlalu kencang. Soalnya ada dudak. Jadi maaf ya Pak Deddy bercanda. Takutnya ntar Pak Deddy kebayang-bayang sama ayah ojak. Aku saya maksudnya. Ibu, Bapak sehat? Ya Allah, senang banget deh bisa menghibur warga sendiri. Ini Bojongsari benar ya? Ya, ini semuanya warga Bojongsari atau banyak yang dari luar nih? Itulah baraya pengakuan daripada Ayu Ting Ting bahwasanya tangan Kang Deddy Mulyadi wangi bunga melati. Acara di Depok tersebut dihadiri oleh ribuan orang warga Depok dan sekitarnya, dan juga dihadiri oleh para pejabat dan juga para artis ibu kota termasuk Etikus Endang. Baik, sekarang kita akan menyimak bagaimana ketika Hari Buruh ya Bapak Presiden Prabowo menanyakan perihal MBG, program MBG di hadapan massa yang hadir. Kita simak. Kita juga memberi MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan. Ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan. Saudara-saudara sekalian, uang ini semua beredar, Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara sekalian. Itulah orasi Bapak Presiden Prabowo di hadapan aksi buruh 1 Mei kemarin yang menanyakan program beliau yaitu masalah MBG. Ketika Bapak Presiden Prabowo bertanya bagaimana program MBG bermanfaat atau tidak, maka massa ASI serentak menjawab tidak ada manfaatnya. Nah, baik, bagaimana pendapat saya? Pendapat saya MBG itu bagus, akan tetapi memang harus tepat sasaran. Artinya jangan sampai dipukul rata semua dapat. Harus memilah dan memilih mana yang benar-benar membutuhkan dan mana yang tidak membutuhkan. Seperti misalkan MBG ini khusus diprogramkan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan gizi, artinya keluarga yang tidak mampu, yang seharinya mungkin hanya bisa makan 3 kali, itu pun lauk pauknya tidak memenuhi syarat. Nah, orang-orang seperti inilah atau keluarga seperti inilah yang harus diutamakan. Maka program MBG yang langsung diberikan kepada sekolah-sekolah, apalagi hanya makan siang saja, lebih baik ditinjau kembali program tersebut ya, agar supaya tepat sasaran. Seperti itu. Kemudian kita akan menyimak bagaimana pendapat salah seorang warga terkait dengan program MBG tersebut. Hari Buruh diperingati sebagai hari BG bermanfaat apa tidak? Tidak. Kalian mau sembako apa tidak? Mau. Kalau bisa amplopnya sekalian. Buat ibu-ibu, buat emak-emak atau bapak-bapak yang nggak ngerti aksi demo Hari Buruh, mending nggak usah ikut. Nggak usah ikut-ikutan. Mending kalian di rumah aja. Orang datang ke Monas itu buat aksi demo Hari Buruh untuk menyampaikan
tuntutan-tuntutan hak-hak para buruh, menyuarakan perjuangan buruh agar para buruh itu mendapatkan keadilan di dalam dunia kerja, mendapatkan upah yang layak, jam kerja yang layak. Lah ini datang, ramai-ramai cuman buat rebutan sembako. Akhirnya apa? Tujuan dari demo aksi buruh itu tujuannya nggak tercapai, nggak didengar sama pemerintah. Lagian ya, pemerintah nih ya, orang aksi buruh bukan mendengarkan keluh kesahnya para buruh, malah sibuk kampanye. Masih MBG aja yang dibahas. Masih butuh aja pengakuan MBG itu bermanfaat apa enggak. MBG itu bermanfaat kalau penyalurannya tepat, pengelolaannya juga bagus. Lah ini, masih banyak masalahnya di lapangan. Masih aja sibuk pengakuan MBG bermanfaat apa enggak. Kalian lihat nggak Bapak yang di belakang? Pas Presiden ngomong, MBG bermanfaat apa tidak? Tidak, kata Bapak belakang. Aduh. Mungkin dia mikir, ngapain sih Bapak teriak-teriak? Masalah MBG, mungkin kayak gitu kali pikirannya. Jadi apalah hasil dari demo aksi buruh kemarin itu? Hasilnya dapat sembako. Jadi hari buruh itu bukan hari buruh. Hari pengakuan MBG bermanfaat apa tidak? Tidak. Butuh sekali itu pengakuan MBG itu bermanfaat apa tidak. Bermanfaat, Pak, kalau dibagikan pada orang yang benar-benar membutuhkan. Lah orang yang dapat MBG itu orang-orang elit juga dapat. Apa manfaatnya buat mereka? Biar mereka tambah kaya. Apa manfaatnya? Biar yang miskin ini diam dapat MBG. Apa MBG ini buat tutup mulut? Apa MBG ini buat tutup mulut? Atau membeli suara? Apa manfaatnya? Jadi sekali lagi buat ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak yang tidak mengerti aksi dari tujuan dari aksi demo para buruh, hari buruh, mending gak usah ikut-ikutan. Di rumah aja, istirahat di rumah. Biarkan yang datang yang ikut demo itu, yang bisa menyampaikan, yang bisa menyuarakan agar hak-hak para buruh itu, hak-hak mendapatkan upah yang layak, jam kerja yang layak, mereka aja yang pergi, mereka aja yang demo. Kalian gak usah di rumah aja. Itulah pendapat dari salah seorang warga terkait dengan pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Memang sih ya, di negara kita itu Baraya, pemerintah punya program bagus, akan tetapi para pelaksananya ini kadang-kadang masih saja tetap ada yang mencari keuntungan daripada program-program tersebut. Padahal mereka sudah mendapatkan upah. Akan tetapi ya seperti itulah mental di negeri kita. Jadi belum benar-benar sadar bahwasanya tugas mereka itu ialah melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin tanpa harus ada embel-embel ingin mengambil keuntungan dari hasil kerjanya tersebut untuk kepentingan pribadi. Baik, sekarang ada informasi dari Bogor ya. Hal ini cukup mengejutkan. Kenapa sekarang-sekarang ini marak sekali kasus-kasus dari pondok pesantren? Ya, kasus dari pondok pesantren terkait dengan perilaku ustadznya atau perilaku guru ngajinya yang sangat-sangat mencengangkan ya, sangat-sangat mengagetkan. Ya, kemarin sudah sempat ada SAM ya, kasus SAM, sekarang muncul lagi dari Bogor, yaitu masih kasus yang sepertinya sama dengan kasus SAM, yaitu ada salah seorang warga yang berani speak up bahwasanya kasusnya ini sudah lama tetapi susah untuk diungkapnya karena menurut beliau yang beliau hadapi adalah salah satu tokoh. Jadi cukup sulit untuk mengungkapnya. Mudah-mudahan pihak kepolisian berani menegakkan sesuatu yang benar, apalagi ini di daerah Bogor. Untuk selengkapnya silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu orang tua korban yang jadi korban di salah satu pondok pesantren di daerah Bogor. Saya minta dukungannya untuk netizen. Soalnya ini kasusnya udah banyak banget, bahkan dulu juga udah pernah ketahuan, cuman sangat lalai pondok pesantrennya. Saya minta dukungannya, ini pelakunya udah banyak sampai 17 orang. Bukan pelaku Pak, korbannya ya? Korbannya iya. Ya, ini pelakunya korbannya udah sampai 17 orang. Itu data dari pesantren. Data dari pesantren. Oke. Saya minta dukungannya, soalnya saya dari sini benar-benar orang awam. Takutnya saya ada intimidasi dari keluarga yang lain-lain juga. Untuk anak saya juga saya minta perlindungannya dari KPAI atau dari semuanya, pokoknya saya minta perlindungannya. Soalnya ini udah sakit banget kaki saya. Jadi bapak pelakunya ini salah satu staf yang di pesantren Iya, tempat betul. anak bapak mondok Iya, ya? Betul.
Dan itu tidak pesantren sebenarnya udah pernah ada laporan dan tahu tapi tidak ditindaklanjuti ya. Tidak, cuma di DO doang. Hanya di DO dan diperkerjakan kembali. Iya, diperkerjakan Sampai ada kembali. korban-korban Iya. lagi. Dan sekarang aku mau tanya Pak, pesantren itu tanggung jawabnya seperti apa sekarang Pak? Dukungannya gitu. Dukungannya justru ibu itu sangat kurang menurut saya. Ini kan kejadiannya udah sangat lama. Kemarin juga ada yang laporan dari sini udah seminggu, tapi pihak pesantren nggak ada tembusan kayak gitu. Gak ada tembusan lah ke pihak korban. Jadi saya minta didampingi pokoknya. Oke. Jadi intinya ini kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Pelakunya itu laki-laki. Pelakunya laki-laki. Dilakukan terhadap anak-anak santri laki-laki. Iya, Seperti santri itu. laki-laki, iya. Ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Nanti kita akan bantu. Gimana nanti kita dampingi untuk bikin LP dulu ya Pak ya, di dalam ya. Ya, ini yang datang baru 3 orang ya. Baru 3, iya. Ya, sementara pelakunya jumlahnya 17. Ya, Ya Pak, korbannya 17. Mungkin karena yang lainnya Takut. mungkin masih takut kayak gitu. Kita nanti bantu speak up, nanti kita Iya, pendampingan. iya. Oke, makasih Pak ya. Itulah Baraya, ungkapan dari salah seorang warga yang sudah menjadi korban salah satu tokoh di Kampung Bogor. Ya, mudah-mudahan tayangan ini bisa disimak juga oleh Bapak Bupati Bogor yang terhormat, yaitu Bapak Rudi Susmanto beserta jajarannya. Bila perlu tayangan ini juga sampai kepada Bapak Kapolres Bogor. Ya, seperti itu. Dan segera diusut dan mendapatkan, dan para korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, ya, sebagaimana cita-cita negara Republik Indonesia, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Baraya, biasanya memang para tokoh ini, ya, yang diangkat menjadi tokoh ini tidak semua, tetapi kadang-kadang ada yang ingin mereka itu menjadi tokoh itu pengennya dimaklumi. Ya, dimaklumi ketika melakukan kesalahan, kemudian pengen terbebas dari hukuman. Biasanya seperti itu. Itu terjadi kenapa? Itu terjadi juga karena salah satu sifat sombong yang ada pada diri manusia. Definisi sombong apa? Tadi pertama kita sudah jelaskan sombong itu seperti apa, kemudian sekarang sedikit ya sebelum kita tutup acara ini kita akan menjelaskan definisi sombong. Di sini ada tulisan, menurut Imam Al-Ghazali, sombong adalah memandang orang lain hina sementara dirinya mulia. Ini adalah sikap angkuh, jumawa, ataupun tinggi hati. Demikian tayangan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.